Kepolisian Republik Indonesia telah menangkap sejumlah pihak yang terlibat dalam organisasi Khilafatul Muslimin. Hingga saat ini total sudah ada 23 orang yang ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka. Polri menyebut kelompok Khilafatul Muslimin diduga menyebarkan ideologi khilafah untuk menggantikan Pancasila. Hal ini disampaikan Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Ahmad Ramadan di Mabes Polri Jakarta pada Selasa 13 Juni 2022. Ramadan mengatakan 23 tersangka tersebut ditangkap di berbagai wilayah di Indonesia. Rinciannya, 6 tersangka ditangkap di Jawa Tengah, 5 tersangka ditangkap di Lampung, kemudian 5 orang ditangkap di Jawa Barat, lalu 1 tersangka ditangkap di Jawa Timur. Terakhir, ada 6 tersangka ditangkap di DKI Jakarta. Menurut Ramadan, pihaknya kini masih terus melakukan pendalaman terkait pergerakan kelompok Khilafatul Muslimin, termasuk aksi konvoi kendaraan syiar khilafah yang masif di sejumlah daerah. Dikutip dari tribunnews.com, pemantauan Khilafatul Muslimin dilakukan oleh tim Densus 88 Anti Teror Polri. Korps Elit Polri itu akan melakukan pendampingan penyidikan yang dilakukan di Polres dan Polda di daerah. Sebelumnya, pimpinan Khilafatul Muslimin Abdul Qadir Hasan Baraja telah ditangkap di Lampung pada Selasa 7 Juni lalu. Abdul Qadir ditangkap atas dugaan penyebaran ideologi khilafah untuk mengganti Pancasila dan juga berita bohong yang berpotensi menimbulkan keonaran. Dalam kasus ini, seluruh tersangka disangkakan melanggar pasal 14 dan atau pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Selain itu, ada juga Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Organisasi Masyarakat. Kantor Wilayah Kementerian Agama Lampung mencatat ada belasan pondok pesantren dari kelompok Khilafatul Muslimin yang tak mengantongi izin. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Lampung, Puji Raharjo, mengungkapkan belasan pondok tersebut tak mengajukan izin ke pihaknya. Dikutip dari tribunbandarlampung.com, pihaknya akan memberi teguran kepada semua ponpes yang tak berizin. Menurut Kakanwil Puji Raharjo, jika memang sesuai dengan aturan harus memiliki izin dan melakukan pendataan ulang. Aparat kepolisian bersama instansi terkait melakukan penertiban dengan mencopot pelang papan nama di kantor pusat Khilafatul Muslimin, Jalan WR Supratman Bumi Waras, Teluk Betung, Bandar Lampung pada Senin 13 Juni 2022. Sejumlah pelang tersebut diturunkan secara paksa menggunakan mesin potong dan dibawa dengan truk. Aparat gabungan Polri dan TNI diterjunkan untuk mengamankan penertiban. Pengikut Khilafatul Muslimin tak memberi penolakan sehingga penertiban berjalan lancar. Kapolresta Bandar Lampung Kombes Pol Ino Haryanto mengatakan penertiban tersebut merupakan buntut dari diamankannya pimpinan tertinggi Khilafatul Muslimin oleh jajaran Polda Metro Jaya. Kombes Pol Ino Haryanto menerangkan penertiban tersebut dilakukan seusai rapat bersama Forum Komunikasi Pemerintah Daerah setempat.
Sejak pekan lalu, polisi terus mengamankan sejumlah pimpinan Khilafatul Muslimin sebagai buntut aksi konvoi penyebaran ideologi khilafah di Jakarta Timur. Diketahui pengurus Badan Penanggulangan Ekstremisme dan Terorisme MUI, Makmun Rosyid juga menyebut ada organisasi lain selain Khilafatul Muslimin. Organisasi itu Jamaah Muslimin atau Hizbullah yang dikaitkan masih ada hubungan dengan Khilafatul Muslimin. Dikutip dari tribunnews.com mengenai hal ini, Sekretaris Jamaah Muslimin Agus Sudarmaji menegaskan bahwa organisasinya tidak ada hubungan sama sekali dengan Khilafatul Muslimin. Hal ini ditegaskan Agus setelah ramai pemberitaan yang mengaitkan organisasinya. Diketahui Jamaah Muslimin ditetapkan kembali pada tahun 1953. Organisasi itu bergerak di bidang sosial kemasyarakatan, pendidikan, dan kemanusiaan. Agus menjelaskan sebagai bentuknya Jamaah Muslimin mendirikan pondok pesantren, rescue, bakti sosial, dan pembinaan umat dalam bentuk ceramah keagamaan. Dengan kegiatan-kegiatan tersebut, Jamaah Muslimin berkontribusi positif dalam membangun masyarakat dan bangsa. Bahkan Agus menyebut Jamaah Muslimin tidak pernah tersangkut dan terlibat pelanggaran hukum yang berlaku di Indonesia. Dia mengatakan dimanapun berada, masyarakat Islam tidak mengusik kekuasaan setempat seperti ideologi dan sistem sosial politik yang dianut. Sebelumnya, pengurus Badan Penanggulangan Ekstremisme dan Terorisme MUI Makmun Rosyid menyebut ada organisasi khilafah yang masih eksis di Indonesia hingga saat ini. Menurut Makmun, antara Khilafatul Muslimin dan Jamaah Muslimin Hizbullah memiliki keterkaitan. Hal itu berdasarkan pemimpin Khilafatul Muslimin Abdul Qadir Hasan Baraja saling mengenal dengan pemimpin Jamaah Muslimin Hizbullah. Makmun juga mengaku sempat bertemu dengan tokoh-tokoh dari Jamaah Muslimin Hizbullah dalam sebuah seminar di Universitas Indonesia. Kepolisian Republik Indonesia telah menangkap sejumlah pihak yang terlibat dalam organisasi Khilafatul Muslimin. Hingga saat ini total sudah ada 23 orang yang ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka. Polri menyebut kelompok Khilafatul Muslimin diduga menyebarkan ideologi khilafah untuk menggantikan Pancasila. Hal ini disampaikan Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Ahmad Ramadan di Mabes Polri Jakarta pada Selasa 13 Juni 2022. Ramadan mengatakan 23 tersangka tersebut ditangkap di berbagai wilayah di Indonesia. Rinciannya, 6 tersangka ditangkap di Jawa Tengah, 5 tersangka ditangkap di Lampung, kemudian 5 orang ditangkap di Jawa Barat, lalu 1 tersangka ditangkap di Jawa Timur. Terakhir, ada 6 tersangka ditangkap di DKI Jakarta. Menurut Ramadan, pihaknya kini masih terus melakukan pendalaman terkait pergerakan kelompok Khilafatul Muslimin, termasuk aksi konvoi kendaraan syiar khilafah yang masif di sejumlah daerah. Dikutip dari tribunnews.com, pemantauan Khilafatul Muslimin dilakukan oleh tim Densus 88 Anti Teror Polri. Korps Elit Polri itu akan melakukan pendampingan penyidikan yang dilakukan di Polres dan Polda di daerah. Sebelumnya, pimpinan Khilafatul Muslimin Abdul Qadir Hasan Baraja telah ditangkap di Lampung pada Selasa 7 Juni lalu. Abdul Qadir ditangkap atas dugaan penyebaran ideologi khilafah untuk mengganti Pancasila dan juga berita bohong yang berpotensi menimbulkan keonaran. Dalam kasus ini, seluruh tersangka disangkakan melanggar pasal 14 dan atau pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Selain itu, ada juga Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Organisasi Masyarakat.
30 sekolah yang sudah. Polda Metro Jaya kembali menangkap seorang anggota organisasi Khilafatul Muslimin. Anggota berinisial AS tersebut berperan sebagai Menteri Pendidikan yang menyebarkan doktrin khilafah kepada masyarakat. Dari penangkapan tersebut terungkap ada 30 sekolah di Indonesia yang terpengaruh ideologi khilafah. Penangkapan terhadap AS dilakukan di wilayah Mojokerto, Jawa Timur pada Senin 13 Juni dini hari. Dilansir oleh Kompas.com, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Endra Sulpan menerangkan 30 sekolah yang terafiliasi dengan Khilafatul Muslimin ini tersebar di sejumlah wilayah. Meski begitu, Zulpan belum dapat menerangkan lebih rinci terkait bentuk sekolah tersebut. Tersangka AS berperan menyebarkan ideologi khilafah pada sekolah-sekolah itu. Dalam doktrinnya, AS meyakinkan bahwa khilafah dapat menggantikan ideologi Pancasila di tanah air. Saat ini penyidik masih melakukan pendalaman termasuk pemeriksaan para tersangka yang sudah ditangkap sebelumnya. Sejauh ini sudah ada 6 tersangka yang telah ditetapkan oleh Polda Metro Jaya. 6 tersangka tersebut termasuk pemimpin tertinggi Khilafatul Muslimin Abdul Qadir Hasan Baraja yang ditangkap pada Selasa 7 Juni. Pengungkapan kasus ini bermula dari konvoi dengan atribut khilafah di Cakung, Jakarta Timur. Peristiwa ini sempat terekam dalam video amatir yang kemudian viral di media sosial. Inisialnya AS dilakukan penangkapan di Kota Mojokerto. Yang bersangkutan ini berperan ya, di dalam Ormas Khilafatul Muslimin ini, khususnya dalam penyebaran khilafah, adalah bertanggung jawab untuk melakukan doktrinisasi, ya, sehingga melakukan doktrin terkait dengan meyakinkan orang lain ya bahwa khilafah bisa menggantikan ideologi Pancasila, ideologi bangsa negara Indonesia Pancasila. Kemudian kita juga mendapatkan data bahwa ada beberapa sekolah, hampir 30 sekolah yang sudah terafiliasi dengan ajaran khilafah, yang mana ini dilakukan atau penanggung jawabnya dalam Ormas Khilafatul Muslimin ini adalah tersangka AS yang kita tangkap dini hari tadi di Kota Mojokerto. Hingga saat ini Polda Metro Jaya, penyidik dari Direktorat Kriminal Umum Polda Metro Jaya telah menangkap 6 orang, termasuk tentunya pimpinan tertinggi yang kita tangkap di awal. Polisi kembali menangkap pria yang diduga sebagai pentolan Khilafatul Muslimin di Kota Medan pada Sabtu 11 Juni 2022 malam. Meski demikian, pihak kepolisian belum memberikan keterangan lebih lanjut terkait kronologi kejadian. Penangkapan tersebut dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Sumut Kombes Hadi Wahyudi. Hadi menyebut yang melakukan penangkapan Polda Metro Jaya dan diketahui oleh Polda Sumut. Menurut informasi, ada pun terduga pentolan Khilafatul Muslimin yang ditangkap di Kota Medan berinisial FA. FA sempat ditahan di Polrestabes Medan sebelum diterbangkan ke Jakarta. Meski demikian, Hadi enggan merinci lebih detail kronologi dan barang bukti apa saja yang diamankan dari FA. Total penangkapan anggota Khilafatul Muslimin yang diamankan oleh Polda Metro Jaya saat ini berjumlah 5 orang tersangka. Kelimanya adalah AHI, HB, AA, IN, FA yang semuanya sudah ditahan oleh penyidik. Pada Senin 13 Juni, polisi juga berhasil menangkap seorang pimpinan organisasi Khilafatul Muslimin di Bekasi berinisial SW. SW ditangkap saat sedang berjualan mie ayam. Hal ini dibenarkan oleh Amir atau pimpinan Khilafatul Muslimin Bekasi Raya, Abu Salma, pada Senin 13 Juni. Abu Salma mengatakan bahwa SW menjabat sebagai ketua Abu Salma mengatakan bahwa SW menjabat sebagai Ketua Yayasan Pendidikan Khilafatul Muslimin Bekasi Raya. Selain menangkap SW, Polda Metro Jaya juga mengamankan sejumlah barang bukti dari Pondok Pesantren Ukhuwah Islamiyah yang dikelola Khilafatul Muslimin di Bekasi. Satu di antaranya satu set komputer untuk selanjutnya diperiksa data-datanya.
Sejumlah pimpinan organisasi Khilafatul Muslimin telah berhasil diringkus polisi. Satu di antaranya adalah SW yang ditangkap di wilayah Bekasi, Jawa Barat. Diketahui SW ditangkap saat sedang berjualan mie ayam. Hal ini dibenarkan oleh Amir atau pimpinan Khilafatul Muslimin Bekasi Raya Abu Salma pada Senin 13 Juni. Abu Salma mengatakan bahwa SW menjabat sebagai Ketua Yayasan Pendidikan Khilafatul Muslimin Bekasi Raya. SW ditangkap di Jalan Boulevard Galaxy saat sedang berjualan mie ayam. Dikutip dari tribunjakarta.com, pekerjaan SW sehari-hari memang berdagang mie ayam. Selain menangkap SW, Polda Metro Jaya juga mengamankan sejumlah barang bukti dari Pondok Pesantren Ukhuwah Islamiyah yang dikelola Khilafatul Muslimin di Bekasi. Selain menangkap SW, Polda Metro Jaya juga mengamankan sejumlah barang bukti dari Pondok Pesantren Ukhuwah Islamiyah yang dikelola Khilafatul Muslimin di Bekasi. Satu di antaranya satu set komputer untuk selanjutnya diperiksa data-datanya. Adapun untuk aktivitas pondok pesantren sejauh ini tetap berjalan normal setelah penangkapan yang dilakukan Polda Metro Jaya. Sebelumnya, Polda Metro Jaya kembali menangkap dua petinggi organisasi Khilafatul Muslimin yang disebut berperan sebagai tokoh sentral. Keduanya ditangkap di Medan, Sumatera Utara dan Kota Bekasi, Jawa Barat pada Sabtu 11 Juni 2022 kemarin. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Endra Zulpan mengatakan sudah ada 5 orang tersangka dari kasus Khilafatul Muslimin. Kelimanya adalah Ahi AB, AA, IN, FA, dan SW. Mereka kini juga sudah ditahan oleh penyidik di Treskrimum Polda Metro Jaya. Adapun yang kita tangkap keempat orang tersebut bisa disampaikan inisialnya sebagai berikut. Yang pertama, AA. Ini ditangkap di Bandar Lampung. Ini perannya sebagai sekretaris daripada Khilafatul Muslimin yang menjalankan operasional dan program organisasi. Kemudian yang kedua, IN ini ditangkap di Bandar Lampung juga. Ini perannya menyebarkan doktrin melalui sistem pendidikan yang dilakukan Ormas Khilafatul Muslimin. Kemudian yang ketiga, F ini ditangkap di Kota Medan. Ini perannya sebagai penanggung jawab keuangan dan pengumpul dana dari Khilafatul Muslimin. Kemudian yang keempat, yang kita tangkap di Kota Bekasi, inisialnya SW. Ini merupakan perannya sebagai pengurus dan juga pendiri Tokoh organisasi masyarakat Khilafatul Muslimin kembali ditangkap. Penangkapan itu dilakukan oleh Polda Metro Jaya di daerah Mojokerto, Jawa Timur pada Senin 13 Juni 2022. Diketahui sosoknya berinisial AS 74 tahun yang diduga berperan sebagai Menteri Pendidikan Khilafatul Muslimin. Dikutip dari tribunnews.com, penangkapan AS dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Endra Zulpan. Zulpan menjelaskan AS berperan sebagai orang yang bertanggung jawab di Departemen Pendidikan Khilafatul Muslimin. Bahkan organisasi berhaluan khilafah itu menempatkan AS setara Menteri Pendidikan. Diketahui AS berperan aktif memberikan doktrin-doktrin terkait khilafah melalui materi pendidikan. Hingga kini Polda Metro Jaya telah menangkap 5 tokoh Khilafatul Muslimin yang dilakukan tim di Treskrimum Polda Metro Jaya. Dimulai penangkapan pemimpin tertinggi Khilafatul Muslimin Abdul Qadir Baraja pada Selasa 7 Juni. Kemudian polisi menangkap 4 orang lainnya pada Sabtu 11 Juni. Penangkapan dilakukan di Lampung, Medan, dan Bekasi. 4 orang yang ditangkap tersebut berinisial AA, IN, F, dan SW. Zulpan mengungkapkan AA berperan sebagai sekretaris Khilafatul Muslimin, IN berperan sebagai penyebar doktrin seperti AS, sementara F berperan sebagai penanggung jawab dan pengumpul dana, sedangkan SW berperan sebagai pengurus dan pendiri Ormas Khilafatul Muslimin. Diketahui kelima tersangka dijerat pasal berlapis, diantaranya pasal 59 ayat 4 huruf C junto pasal 82 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017.
Penyidik Polda Metro Jaya menemukan uang tunai sebesar 2,3 miliar rupiah dari kantor pusat Khilafatul Muslimin di Lampung. Temuan uang ini bersamaan dengan penangkapan dua tokoh Khilafatul Muslimin. Hingga kini polisi masih mendalami penggunaan uang tersebut. Dikutip dari Tribunnews.com, barang bukti uang tunai bernilai fantastis itu ditemukan saat penangkapan sekretaris organisasi berinisial AA dan penyebar doktrin berinisial IR pada Sabtu 11 Juni. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Endra Sulpan menjelaskan uang tersebut berada di brankas besi yang berjumlah 4 unit. Meski begitu, Sulpan belum dapat menjelaskan lebih lanjut terkait uang tersebut. Saat ini penyidik masih mendalami dana yang dimiliki oleh Khilafatul Muslimin. Sebelumnya, polisi juga telah menangkap sejumlah orang terkait dengan Khilafatul Muslimin di Medan berinisial FA dan SW di Bekasi. FA disebut sebagai penanggung jawab keuangan dan pengumpul dana, sedangkan SW sebagai pendiri Khilafatul Muslimin. Dalam kasus ini, polisi telah menetapkan 4 tokoh tersebut sebagai tersangka atas dugaan pengadut, pengembangan, serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila. Polisi juga telah mendapatkan sejumlah barang bukti yakni catatan keuangan dan puluhan ribu data anggota Khilafatul Muslimin. Tanya itu ditemukan fakta, para anggota organisasi tersebut telah memiliki nomor induk yang diduga digunakan untuk mengganti NIK. Penangkapan ini bermula saat beredar video di media sosial yang menunjukkan konvoi menggunakan atribut poster bertuliskan Sambut Kebangkitan Khilafah Islamiyah. Kepolisian Republik Indonesia telah menangkap sejumlah pihak yang terlibat dalam organisasi Khilafatul Muslimin. Hingga saat ini total sudah ada 23 orang yang ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka. Polri menyebut kelompok Khilafatul Muslimin diduga menyebarkan ideologi khilafah untuk menggantikan Pancasila. Hal ini disampaikan Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Ahmad Ramadan di Mabes Polri Jakarta pada Selasa 13 Juni 2022. Ramadan mengatakan 23 tersangka tersebut ditangkap di berbagai wilayah di Indonesia. Rinciannya, 6 tersangka ditangkap di Jawa Tengah, 5 tersangka ditangkap di Lampung, kemudian 5 orang ditangkap di Jawa Barat, lalu 1 tersangka ditangkap di Jawa Timur. Terakhir, ada 6 tersangka ditangkap di DKI Jakarta. Menurut Ramadan, pihaknya kini masih terus melakukan pendalaman terkait pergerakan kelompok Khilafatul Muslimin, termasuk aksi konvoi kendaraan syiar khilafah yang masif di sejumlah daerah. Dikutip dari Tribunnews.com, pemantauan Khilafatul Muslimin dilakukan oleh tim Densus 88 Anti Teror Polri. Korps Elit Polri itu akan melakukan pendampingan penyidikan yang dilakukan di Polres dan Polda di daerah. Sebelumnya, pimpinan Khilafatul Muslimin Abdul Qadir Hasan Baraja telah ditangkap di Lampung pada Selasa 7 Juni lalu. Abdul Qadir ditangkap atas dugaan penyebaran ideologi khilafah untuk mengganti Pancasila dan juga berita bohong yang berpotensi menimbulkan keonaran. Dalam kasus ini, seluruh tersangka disangkakan melanggar pasal 14 dan atau pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Selain itu, ada juga Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Organisasi Masyarakat. Kantor Wilayah Kementerian Agama Lampung mencatat ada belasan pondok pesantren dari kelompok Khilafatul Muslimin yang tak mengantongi izin. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Lampung, Puji Raharjo,
mengungkapkan belasan pondok tersebut tak mengajukan izin ke pihaknya. Dikutip dari Tribun Bandarlampung.com, pihaknya akan memberi teguran kepada semua ponpes yang tak berizin. Menurut Kakanwil Puji Raharjo, jika memang sesuai dengan aturan, harus memiliki izin dan melakukan pendataan ulang. Aparat kepolisian bersama instansi terkait melakukan penertiban dengan mencopot pelang papan nama di kantor pusat Khilafatul Muslimin, Jalan WR Supratman Bumi Waras, Teluk Betung, Bandar Lampung pada Senin 13 Juni 2022. Sejumlah pelang tersebut diturunkan secara paksa menggunakan mesin potong dan dibawa dengan truk. Aparat gabungan Polri dan TNI diterjunkan untuk mengamankan penertiban. Pengikut Khilafatul Muslimin tak memberi penolakan sehingga penertiban berjalan lancar. Kapolresta Bandar Lampung Kombes Pol Ino Haryanto mengatakan penertiban tersebut merupakan buntut dari diamankannya pimpinan tertinggi Khilafatul Muslimin oleh jajaran Polda Metro Jaya. Kombes Pol Ino Haryanto menerangkan penertiban tersebut dilakukan seusai rapat bersama Forum Komunikasi Pemerintah Daerah setempat. Sejak pekan lalu, polisi terus mengamankan sejumlah pimpinan Khilafatul Muslimin sebagai buntut aksi konvoi penyebaran ideologi khilafah di Jakarta Timur. Diketahui pengurus Badan Penanggulangan Ekstremisme dan Terorisme MUI, Makmun Rosyid juga menyebut ada organisasi lain selain Khilafatul Muslimin. Organisasi itu Jamaah Muslimin atau Hizbullah yang dikaitkan masih ada hubungan dengan Khilafatul Muslimin. Dikutip dari tribunnews.com mengenai hal ini, Sekretaris Jamaah Muslimin Agus Sudarmaji menegaskan bahwa organisasinya tidak ada hubungan sama sekali dengan Khilafatul Muslimin. Hal ini ditegaskan Agus setelah ramai pemberitaan yang mengaitkan organisasinya. Diketahui Jamaah Muslimin ditetapi kembali pada tahun 1953. Organisasi itu bergerak di bidang sosial kemasyarakatan, pendidikan, dan kemanusiaan. Agus menjelaskan sebagai bentuknya Jamaah Muslimin mendirikan pondok pesantren, rescue, bakti sosial, dan pembinaan umat dalam bentuk ceramah keagamaan. Dengan kegiatan-kegiatan tersebut, Jamaah Muslimin berkontribusi positif dalam membangun masyarakat dan bangsa. Bahkan Agus menyebut Jamaah Muslimin tidak pernah tersangkut dan terlibat pelanggaran hukum yang berlaku di Indonesia. Dia mengatakan dimanapun berada, masyarakat Islam tidak mengusik kekuasaan setempat seperti ideologi dan sistem sosial politik yang dianut. Sebelumnya, pengurus Badan Penanggulangan Ekstremisme dan Terorisme MUI Makmun Rosyid menyebut ada organisasi khilafah yang masih eksis di Indonesia hingga saat ini. Menurut Makmun, antara Khilafatul Muslimin dan Jamaah Muslimin Hizbullah memiliki keterkaitan. Hal itu berdasarkan pemimpin Khilafatul Muslimin Abdul Qadir Hasan Baraja saling mengenal dengan pemimpin Jamaah Muslimin Hizbullah. Makmun juga mengaku sempat bertemu dengan tokoh-tokoh dari Jamaah Muslimin Hizbullah dalam sebuah seminar di Universitas Indonesia.
Kepolisian Republik Indonesia telah menangkap sejumlah pihak yang terlibat dalam organisasi Khilafatul Muslimin. Hingga saat ini total sudah ada 23 orang yang ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka. Polri menyebut kelompok Khilafatul Muslimin diduga menyebarkan ideologi khilafah untuk menggantikan Pancasila. Hal ini disampaikan Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Ahmad Ramadan di Mabes Polri Jakarta pada Selasa 13 Juni 2022. Ramadan mengatakan 23 tersangka tersebut ditangkap di berbagai wilayah di Indonesia. Rinciannya, 6 tersangka ditangkap di Jawa Tengah, 5 tersangka ditangkap di Lampung, kemudian 5 orang ditangkap di Jawa Barat, lalu 1 tersangka ditangkap di Jawa Timur. Terakhir, ada 6 tersangka ditangkap di DKI Jakarta. Menurut Ramadan, pihaknya kini masih terus melakukan pendalaman terkait pergerakan kelompok Khilafatul Muslimin, termasuk aksi konvoi kendaraan syiar khilafah yang masif di sejumlah daerah. Dikutip dari tribunnews.com, pemantauan Khilafatul Muslimin dilakukan oleh tim Densus 88 Anti Teror Polri. Korps Elit Polri itu akan melakukan pendampingan penyidikan yang dilakukan di Polres dan Polda di daerah. Sebelumnya, pimpinan Khilafatul Muslimin Abdul Qadir Hasan Baraja telah ditangkap di Lampung pada Selasa 7 Juni lalu. Abdul Qadir ditangkap atas dugaan penyebaran ideologi khilafah untuk mengganti Pancasila dan juga berita bohong yang berpotensi menimbulkan keonaran. Dalam kasus ini, seluruh tersangka disangkakan melanggar pasal 14 dan atau pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Selain itu, ada juga Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Organisasi Masyarakat. Hampir 30 sekolah yang sudah Polda Metro Jaya kembali menangkap seorang anggota organisasi Khilafatul Muslimin. Anggota berinisial AS tersebut berperan sebagai Menteri Pendidikan yang menyebarkan doktrin khilafah kepada masyarakat. Dari penangkapan tersebut terungkap ada 30 sekolah di Indonesia yang terpengaruh ideologi khilafah. Penangkapan terhadap AS dilakukan di wilayah Mojokerto, Jawa Timur pada Senin 13 Juni dini hari. Dilansir oleh Kompas.com, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Endra Sulpan menerangkan 30 sekolah yang terafiliasi dengan Khilafatul Muslimin ini tersebar di sejumlah wilayah. Meski begitu, Zulpan belum dapat menerangkan lebih rinci terkait bentuk sekolah tersebut. Tersangka AS berperan menyebarkan ideologi khilafah pada sekolah-sekolah itu. Dalam doktrinnya, AS meyakinkan bahwa khilafah dapat menggantikan ideologi Pancasila di tanah air. Saat ini penyidik masih melakukan pendalaman termasuk pemeriksaan para tersangka yang sudah ditangkap sebelumnya. Sejauh ini sudah ada 6 tersangka yang telah ditetapkan oleh Polda Metro Jaya. 6 tersangka tersebut termasuk pemimpin tertinggi Khilafatul Muslimin Abdul Qadir Hasan Baraja yang ditangkap pada Selasa 7 Juni. Pengungkapan kasus ini bermula dari konvoi dengan atribut khilafah di Cakung, Jakarta Timur. Peristiwa ini sempat terekam dalam video amatir yang kemudian viral di media sosial. Inisialnya AS dilakukan penangkapan di Kota Mojokerto. Yang bersangkutan ini berperan ya, di dalam Ormas Khilafatul Muslimin ini, khususnya dalam penyebaran khilafah, adalah bertanggung jawab untuk melakukan doktrinisasi, ya, sehingga melakukan doktrin terkait dengan meyakinkan orang lain ya bahwa khilafah bisa menggantikan ideologi Pancasila, ideologi bangsa negara Indonesia Pancasila. Kemudian kita juga mendapatkan data bahwa
ada beberapa sekolah, hampir 30 sekolah yang sudah terafiliasi dengan ajaran khilafah, yang mana ini dilakukan atau penanggung jawabnya dalam Ormas Khilafatul Muslimin ini adalah tersangka AS yang kita tangkap dini hari tadi di Kota Mojokerto. Hingga saat ini Polda Metro Jaya, penyidik dari Direktorat Kriminal Umum Polda Metro Jaya telah menangkap 6 orang, termasuk tentunya pimpinan tertinggi yang kita tangkap di awal. Polisi kembali menangkap pria yang diduga sebagai pentolan Khilafatul Muslimin di Kota Medan pada Sabtu 11 Juni 2022 malam. Meski demikian, pihak kepolisian belum memberikan keterangan lebih lanjut terkait kronologi kejadian. Penangkapan tersebut dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Sumut Kombes Hadi Wahyudi. Hadi menyebut yang melakukan penangkapan Polda Metro Jaya dan diketahui oleh Polda Sumut. Menurut informasi, ada pun terduga pentolan Khilafatul Muslimin yang ditangkap di Kota Medan berinisial FA. FA sempat ditahan di Polrestabes Medan sebelum diterbangkan ke Jakarta. Meski demikian, Hadi enggan merinci lebih detail kronologi dan barang bukti apa saja yang diamankan dari FA. Total penangkapan anggota Khilafatul Muslimin yang diamankan oleh Polda Metro Jaya saat ini berjumlah 5 orang tersangka. Kelimanya adalah AHI, HB, AA, IN, FA yang semuanya sudah ditahan oleh penyidik. Pada Senin 13 Juni, polisi juga berhasil menangkap seorang pimpinan organisasi Khilafatul Muslimin di Bekasi berinisial SW. SW ditangkap saat sedang berjualan mie ayam. Hal ini dibenarkan oleh Amir atau pimpinan Khilafatul Muslimin Bekasi Raya, Abu Salma, pada Senin 13 Juni. Abu Salma mengatakan bahwa SW menjabat sebagai ketua Yayasan Pendidikan Khilafatul Muslimin Bekasi Raya. Selain menangkap SW, Polda Metro Jaya juga mengamankan sejumlah barang bukti dari Pondok Pesantren Ukhuwah Islamiyah yang dikelola Khilafatul Muslimin di Bekasi. Satu di antaranya satu set komputer untuk selanjutnya diperiksa data-datanya. Sejumlah pimpinan organisasi Khilafatul Muslimin telah berhasil diringkus polisi. Satu di antaranya adalah SW yang ditangkap di wilayah Bekasi, Jawa Barat. Diketahui SW ditangkap saat sedang berjualan mie ayam. Hal ini dibenarkan oleh Amir atau pimpinan Khilafatul Muslimin Bekasi Raya, Abu Salma, pada Senin 13 Juni. Abu Salma mengatakan bahwa SW menjabat sebagai Ketua Yayasan Pendidikan Khilafatul Muslimin Bekasi Raya. SW ditangkap di Jalan Boulevard Galaxy saat sedang berjualan mie ayam. Dikutip dari tribunjakarta.com, pekerjaan SW sehari-hari memang berdagang mie ayam. Selain menangkap SW, Polda Metro Jaya juga mengamankan sejumlah barang bukti dari Pondok Pesantren Ukhuwah Islamiyah yang dikelola Khilafatul Muslimin di Bekasi. Selain menangkap SW, Polda Metro Jaya juga mengamankan sejumlah barang bukti dari Pondok Pesantren Ukhuwah Islamiyah yang dikelola Khilafatul Muslimin di Bekasi. Satu di antaranya satu set komputer untuk selanjutnya diperiksa data-datanya. Adapun untuk aktivitas pondok pesantren sejauh ini tetap berjalan normal setelah penangkapan yang dilakukan Polda Metro Jaya. Sebelumnya, Polda Metro Jaya kembali menangkap 2 petinggi organisasi Khilafatul Muslimin yang disebut berperan sebagai tokoh sentral.
Keduanya ditangkap di Medan, Sumatera Utara dan Kota Bekasi, Jawa Barat pada Sabtu 11 Juni 2022 kemarin. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Endra Zulpan mengatakan sudah ada 5 orang tersangka dari kasus Khilafatul Muslimin. Kelimanya adalah Ahi AB, AA, IN, FA, dan SW. Mereka kini juga sudah ditahan oleh penyidik di Treskrimum Polda Metro Jaya. Adapun yang kita tangkap, keempat orang tersebut bisa disampaikan inisialnya sebagai berikut. Yang pertama, AA. Ini ditangkap di Bandar Lampung. Ini perannya sebagai sekretaris daripada Khilafatul Muslimin yang menjalankan operasional dan keuangan organisasi. Kemudian yang kedua, IN. Ini ditangkap di Bandar Lampung juga. Ini perannya menyebarkan doktrin melalui sistem pendidikan yang dilakukan Ormas Khilafatul Muslimin. Kemudian yang ketiga, F. Ini ditangkap di Kota Medan. Ini perannya sebagai penanggung jawab keuangan dan pengumpul dana dari Khilafatul Muslimin. Kemudian yang keempat, yang kita tangkap di Kota Bekasi, inisialnya SW. Ini merupakan perannya sebagai pengurus dan juga pendiri Khilafatul Muslimin bersama dengan pimpinan tertinggi Polda. Tokoh organisasi masyarakat Khilafatul Muslimin kembali ditangkap. Penangkapan itu dilakukan oleh Polda Metro Jaya di daerah Mojokerto, Jawa Timur pada Senin 13 Juni 2022. Diketahui sosoknya berinisial AS 74 tahun yang diduga berperan sebagai Menteri Pendidikan Khilafatul Muslimin. Dikutip dari Tribunnews.com, penangkapan AS dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Endra Zulpan. Zulpan menjelaskan AS berperan sebagai orang yang bertanggung jawab di Departemen Pendidikan Khilafatul Muslimin. Bahkan organisasi berhaluan khilafah itu menempatkan AS setara Menteri Pendidikan. Diketahui AS berperan aktif memberikan doktrin-doktrin terkait khilafah melalui materi pendidikan. Hingga kini Polda Metro Jaya telah menangkap 5 tokoh Khilafatul Muslimin yang dilakukan tim di Treskrimum Polda Metro Jaya. Dimulai penangkapan pemimpin tertinggi Khilafatul Muslimin Abdul Qadir Baraja pada Selasa 7 Juni. Kemudian polisi menangkap 4 orang lainnya pada Sabtu 11 Juni. Penangkapan dilakukan di Lampung, Medan, dan Bekasi. 4 orang yang ditangkap tersebut berinisial AA, IN, F, dan SW. Zulpan mengungkapkan AA berperan sebagai sekretaris Khilafatul Muslimin, IN berperan sebagai penyebar doktrin seperti AS, sementara F berperan sebagai penanggung jawab dan pengumpul dana, sedangkan SW berperan sebagai pengurus dan pendiri Ormas Khilafatul Muslimin. Diketahui kelima tersangka dijerat pasal berlapis, diantaranya pasal 59 ayat 4 huruf C junto pasal 82 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017. Penyidik Polda Metro Jaya menemukan uang tunai sebesar 2,3 miliar rupiah dari kantor pusat Khilafatul Muslimin di Lampung. Temuan uang ini bersamaan dengan penangkapan 2 tokoh Khilafatul Muslimin. Hingga kini polisi masih mendalami penggunaan uang tersebut.
Dikutip dari tribunnews.com, barang bukti uang tunai bernilai fantastis itu ditemukan saat penangkapan sekretaris organisasi berinisial AA dan penyebar doktrin berinisial IR pada Sabtu 11 Juni. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Endra Sulpan menjelaskan uang tersebut berada di brankas besi yang berjumlah 4 unit. Meski begitu, Sulpan belum dapat menjelaskan lebih lanjut terkait uang tersebut. Saat ini penyidik masih mendalami dana yang dimiliki oleh Khilafatul Muslimin. Sebelumnya, polisi juga telah menangkap sejumlah orang terkait dengan Khilafatul Muslimin di Medan berinisial FA dan SW di Bekasi. FA disebut sebagai penanggung jawab keuangan dan pengumpul dana, sedangkan SW sebagai pendiri Khilafatul Muslimin. Dalam kasus ini, polisi telah menetapkan 4 tokoh tersebut sebagai tersangka atas dugaan mengadut, mengembarkan, serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila. Polisi juga telah mendapatkan sejumlah barang bukti yakni catatan keuangan dan puluhan ribu data anggota Khilafatul Muslimin. Tanya itu ditemukan fakta, para anggota organisasi tersebut telah memiliki nomor induk yang diduga digunakan untuk mengganti NIK. Penangkapan ini bermula saat beredar video di media sosial yang menunjukkan konvoi menggunakan atribut poster bertuliskan Sambut Kebangkitan Khilafah Islamiyah. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.